aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 27 Juli 2020 berjudul Jalan Raya Menuju Kemabukan. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 23 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Mari kita ikuti penjelasannya. Kemabukan oleh minuman anggur, bir, dan sari buah apel sama dengan yang disebabkan oleh minuman lebih keras lainnya. Penggunaan minuman ini membangkitkan selera yang lebih kuat. Dengan demikian, kebiasaan akan minuman keras terbentuk. Minum dalam jumlah sedang-sedang saja sebenarnya adalah sekolah yang mendidik pemabuk. Namun begitu jahatnya cara bekerja dari minuman perangsang yang lebih lunak ini, sehingga orang sudah memasuki jalan raya menuju kemabukan, barulah korban itu menyadari akan bahaya yang mengancam. Sebagian orang yang tidak pernah benar-benar dianggap mabuk tetap berada di bawah pengaruh kemabukan ringan. Mereka merasa bersemangat, pikiran tidak stabil dan tidak seimbang. Membayangkan dirinya aman, mereka pun minum dan minum lagi sampai melampaui batas dan semua prinsip dikorbankan. Keputusan yang paling kuat pun sudah dirongrong. Perhatian yang paling serius pun tidak cukup untuk menjaga agar selera rendah itu berada di bawah kendali akal sehat. Bagian manapun di dalam kitab suci tidak pernah menyetujui penggunaan anggur yang memabukkan. Anggur yang diciptakan Yesus dari air pada pesta nikah di Kana adalah sari buah anggur murni. Inilah tandan buah anggur yang masih terdapat airnya, yang kitab suci katakan, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Yesaya 65 ayat 8. Tuhanlah dalam perjanjian lama memberi amaran kepada bangsa Israel. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang-orang yang terhuyung-huyung karenanya. Amsal 20 ayat pertama. Ia sendiri tidak menyediakan minuman seperti itu. Iblis menggoda manusia dengan satu kegemaran yang merusak pertimbangan dan melumpuhkan persepsi rohani. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk menguasai sifat alamiah yang rendah. Ia tidak pernah menaruh di hadapan manusia sesuatu yang akan menjadi pencobaan. Seluruh hidupnya menjadi satu teladan penyangkalan diri. Adalah untuk mematahkan kuasa selera demi kepentingan manusia. Maka selama 40 hari berpuasa di padang belantara itu, ia menderita ujian yang paling tajam manusia dapat tahankan. Adalah Yesus yang menuntun Yohanes Pembaptis supaya tidak minum anggur atau minuman keras lainnya. Ialah yang menganjurkan pertarakan kepada istri Manoa. Yesus tidak melanggar ajarannya sendiri. Anggur tak beragi yang disediakannya bagi tamu-tamu pesta nikah adalah minuman segar yang menyehatkan. Inilah jenis anggur yang digunakan juru selamat kita bersama murid-muridnya pada perjamuan kudus yang pertama. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 301 dan 302. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami semua, agar supaya jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa bagi para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Dan lebih daripada itu, kiranya dengan kasih dan rahmat Tuhan mereka dapat memperoleh kesembuhan. Hamba menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Lindungi, pelihara mereka dengan berkat dan kasih setia-Mu ya Bapa. Hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi dan berkati mereka agar dapat bertanggung jawab di dalam pelayanan mereka kepada umat-umat Tuhan. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya rahmat, anugerah dilimpahkan kepada mereka, agar mereka pun juga bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, biarlah mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba menyerahkan pemerintah kami, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah pandemi ini, boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana kelak ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup